Halo Halo teman-teman teman-teman semua. semuanya, selamat datang dan terima kasih telah bergabung di acara ini. Senang sekali rasanya aku Sanica Aku Firman. berkesempatan untuk menjadi host dalam acara bedah buku sore hari ini. Ya, betul sekali Cak. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum kita masuk ke acaranya, ada sedikit perhatian nih buat teman-teman semua. Dimohon untuk dapat menonaktifkan mikrofonnya supaya suara yang kita sampaikan dan suara yang nanti narasumber sampaikan itu bisa terdengar dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Yap, direkomendasikan juga buat teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya walau bertemu secara virtual, kita masih bisa nih wajah teman-teman semua. Oh ya, ada yang mau aku ingetin juga nih, buat teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan pengisian data permintaan e-sertifikat dengan mengklik link yang sudah ada di kolom chat ya. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mau sertifikat dari acara ini, bisa langsung isi aja data kalian di link yang sudah host kita kasih di kolom chat ya. Oke, perlu diinformasikan juga nih buat teman-teman semua, kalau acara ini nggak cuma disiarkan di Zoom ini aja, tapi juga kita ngadain live di channel YouTube resmi Irama Widya. Jadi buat teman-teman semua mungkin ada temannya, ada kakaknya, atau mungkin pacarnya yang mau gabung ke acara ini tapi belum sempat daftar, langsung aja kunjungi channel YouTube Irama Widya. Langsung tonton live-nya di sana, tapi jangan lupa subscribe juga ya, karena kalian akan mendapatkan banyak sekali konten-konten menarik di channel YouTube Irama Widya. Betul banget. Yuk ajakin teman-teman semua untuk gabung ya. Jangan lupa juga buat visit and follow sosial media Irama Widya di Instagram, Facebook, dan Twitter karena akan ada banyak konten yang informatif, menarik, serta activity yang seru banget dan berhadiah loh. Betul, Pak. Jangan lupa ya, follow. Oke, bagaimana teman-teman tahu nih? Hari ini kan kita tuh mau bedah buku. Buku apa sih Kak yang mau kita bedah? Ya, sebagai yang teman-teman lihat nih, di ujung kanan saya ini ada tulisan bedah buku Love Yourself. Itu adalah judul buku yang akan kita bedah hari ini. Ya, dari judulnya aja mungkin teman-teman sudah bisa menebak buku ini tuh tentang apa. Pastinya tentang self-healing, tentang self-love yang akan membantu kalian untuk bisa menjadi lebih mencintai diri kalian. Ya. Gitu. Kalau menurut Ica sendiri gimana bukunya? Udah baca belum? Udah dong, setuju banget kalau buku ini tuh bagus. Karena waktu aku baca buku ini tuh ya, ngerasa di beberapa part tuh ada yang relate sama aku. Terus ketika aku baca ini, aku ngerasa ditenangin sama buku ini. Tar dulu, kita tuh udah bahas-bahas aja buku ini. Emang udah dijual ya? Oh ya, kita juga lupa info ini. Jadi buku ini tuh udah dijual dan teman-teman semua bisa langsung beli bukunya dengan cara mengklik customer service kita, link customer service kita yang ada di kolom chat. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau beli bukunya bisa langsung klik link tersebut dan langsung melakukan pembelian melalui customer service kita. Dan ingat, seperti yang kalian bisa baca itu di tulisan di bawah kita, akan ada diskon spesial untuk hari ini sebesar 30%. Wow. Ya. Jadi jangan lupa ya beli bukunya. Oke, mungkin itu aja sedikit review buku dari kita. Sekarang aku mau memperkenalkan nih narasumber kita dalam acara bedah buku kali ini. Yang pertama ada penulis dari buku Love Yourself-nya itu sendiri. Ialah Dr. Jamie Ardian SPKJ. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri yang aktif melayani pasiennya di Siloam Hospital Bogor. Mungkin di sini udah bergabung Dr. Jamie. Halo. Halo dokter. Halo. Halo dokter, boleh disapa dulu dong teman-teman kita di Zoom ini. Halo teman-teman. Halo, terima kasih udah hadir sama-sama. Ada rekan bicara saya nantinya, ada Mbak Anas. Halo Mbak Anas. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya. Makasih udah hadir Dokter Jamie. Oh ya, tadi sudah disinggung juga sama Dokter Jamie. Ya, Dokter Jamie nggak akan sendirian nih membedah betul. bukunya. Ada siapa sih, Ica? Ada Mbak Anastasia Satrio, MC Psikolog. Beliau ialah seorang psikolog anak dan remaja, sekaligus juga penulis dari buku Kamu Tak Harus Sempurna. Halo, selamat sore Mbak Anastasia. Halo, selamat sore teman-teman. Halo, sore Mbak Anas. Sore. Makasih banget sudah bergabung sama kita di sini. Sama-sama. Baiklah, itu dia kedua narasumber kita ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan buku Love Yourself ini, kita akan mendengar sedikit penjelasan dari perwakilan penerbit Irama Widya, selaku penerbit dari buku ini.
kepada Bapak Taufan Harimurti. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Ica sama Kak Firman. Selamat sore Mbak Anas dan Dr. Jimmy. Baru kali ini kita ketemu muka ya sama Dr. Jimmy terutama nih. Kalau sama Mbak Anas sih udah sering. Ya, ini saya diminta untuk menjelaskan sedikit tentang awal penerbitan tentang buku Love Yourself ini. Sebagai gambaran, penerbit Irama Widya mulai masa 2019 terutama membuka lini baru buku kreatif. Di sini saya mendapat tantangan untuk mencari buku-buku apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen, selain tentunya buku yang jadi core utama kami di buku pelajaran ya. Kami sudah mulai membuka buku umum, buku kreatif, terutama buku-buku yang bersifat psikologi populer. Buku pertama kami yang bertema psikologi populer adalah kebetulan bukunya Mbak Anas, buku Kamu Tak Harus Sempurna dan Tidak Ada Sekolah Untuk Menjadi Orang Tua ya Mbak Anas ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti awal tahun depan buku Mbak Anas ini akan terbit lagi tentang inner child ya Mbak ya. Mudah-mudahan sedang kami persiapkan. Adapun tentang buku Love Yourself, awalnya tuh saya nemu tulisan Dr. Jimmy di sebuah buku yang berjudul kalau nggak salah apa ya, Saya Mau Mati Tapi Saya Kepingin Makan Tteokbokki. Di situ ada tulisan Dr. Jimmy yang bagi saya sangat menarik di situ. Dari situ saya berpikir jangan-jangan Dr. Jimmy sudah punya buku. Ternyata setelah saya telusuri, alhamdulillahnya buku Dr. Jimmy memang baru yang pertama ini adalah Love Yourself ini yang jadi buku utuh ya dokter ya. Artinya ya alhamdulillah kita berjodoh. Dan tentang buku Love Yourself sendiri, saya bekerja bersama tim. Saya terima kasih kepada semua tim yang telah menyiapkan mulai dari redaksi sampai ke percetakan sampai ke bedah buku ini. Mudah-mudahan buku ini banyak bermanfaat dan seiring dengan tumbuhnya kesadaran tentang kesehatan jiwa mungkin sekitar 1 dekade ini ya. Mudah-mudahan buku ini mencetak sejarah lah, atau setidaknya banyak teman-teman di sini yang bisa memetik manfaatnya. Oke, saya kembalikan ke Kak Firman dan Kak Ica. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bapak Taufan atas penjelasannya. Oh, jadi ini buku pertamanya Dr. Jimmy ya. Oke, baru tahu loh. Oke, makasih banyak sekali lagi buat Taufan atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara inti kita, yaitu membedah buku Love Yourself ini langsung bersama penulisnya Dr. Jimmy Ardian SPKJ dan ada Mbak Anastasia Satrio, MC Psikolog. Tapi sebelum kita masuk ke sesi itu, aku mau ngingetin nih, kalau nanti di sesi tanya jawab itu akan ada hadiah untuk 3 orang penanya terbaik. Apa sih hadiahnya? Nah, hadiahnya ada masing-masing akan mendapatkan voucher belanja sebesar 50.000 untuk pembelian produk Irama Widya di Shopee, dan akan ada saldo ShopeePay ya. Saldo ShopeePay sebesar Rp100.000. Lumayan banget nih buat teman-teman semua yang mau berburu diskon nanti 12. Ya, oke. Siapin. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa buat siapin pertanyaannya. Kalau misalkan kalian udah dapat pertanyaan, langsung aja tulisin pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab akan kita bacakan dan kita sampaikan ke dokter dan ke Mbak untuk dijawab bersama-sama, untuk dibahas bersama-sama. Oke, kita langsung aja ya untuk membahas bedah buku ini. Kita serahkan ke Dr. Jimmy dan ke Mbak Ana. Dipersilahkan. Oke. Halo Dokter Jimmy. Halo Mbak Anas. Iya. Kita malah ketemunya di sini ya. Ini kita ngobrol berdua aja atau bareng dengan MC? Alah, kita ngobrol berdua aja.
Silakan Dokter Aji sama Mbak Anas dulu. Oh, oke. Sharing aja Iya. dan di akhir kalau ada Karena hari ini guest star-nya Dokter Jimmy, berarti saya yang banyak nanya-nanya ke Dokter Jimmy ya. Semoga saya Yang, jawabnya benar ya Mbak Anas. yang pertama, congrats ya dok buat peluncuran bukunya nih, Love Yourself. Thank you Mbak Anas. Mm-mm. Dan apa namanya, aku juga sekitar 2 atau 3 minggu lalu ya, aku mulai dapat bukunya, terus aku mulai baca. Dan apa namanya, isinya itu banyak memberikan kita reminder, tapi kayak refleksi renungan sehari-hari gitu ya dok ya. Iya kayak sebenarnya itu refleksi saya sendiri tapi tiap hari ya kebetulan dikumpulin aja. Jadi ya, pendek-pendek aja gitu kali ya. Iya, betul. Dan saya rasa kalau sesuatu yang pendek-pendek itu kalau buat teman-teman kita masyarakat Indonesia tuh lebih masuk ya dok ya, karena kan kalau dikasih textbook kuliah kayaknya nggak pada mau baca ya dok ya. Iya. Sebenarnya saya mau mengkoreksi sedikit sih. Ini bukan buku pertama saya, Pak Mas Taufan, karena buku pertama saya adalah textbook. Tapi nggak akan ada yang baca. Buku pertama yang populer kali ya dok ya. Iya, soalnya buku pertamanya judulnya begini. Psikoneuroimunologi ya. Siapa mau baca? Oke. Ya gitu. Nggak, yang tadi serius sekaligus bercanda. Ini buku pertama saya yang dijual secara umum, mungkin begitu kali ya. Kalau yang psikoneuroimunologi ya itu memang spesifik orang-orang yang iseng aja kali ya, yang kepalanya pengen dipenuhin sama data-data gitu yang beli. Iya. Oke, ini sebelumnya mungkin ada beberapa teman udah mulai nanya, dan karena kan sesi kita di Minggu sore yang habis hujan ya, di Bogor hujan nggak dok tadi? Hujan dari tadi pagi Iya, hujan ya Mbak Anas. sama di Jakarta juga. Jadi mungkin habis ini kita bisa ngobrol interaktif ya sama teman-teman yang hadir di sini supaya nggak cuma aku dan Dokter Jimmy aja. Nah sebenarnya mungkin Dokter Jimmy ini kan kiprahnya udah banyak diketahui teman-teman ya di dunia media sosial, banyak mengisi webinar, juga bikin apa level U ya dok ya sama Iya, teman-teman. project iseng level U bareng teman-teman. Iya. Nah, tapi apa sih yang membuat Dokter Jimmy tuh kepikiran, oke deh, kayaknya kita perlu bikin buku juga, Dok. Padahal kan mungkin Dokter Jimmy membuat sharing di Instagram, terus bikin TikTok juga udah banyak. Kenapa, Dok, pengen merambah juga bikin buku gitu, Dok? Mungkin bisa diceritakan. Awalnya karena tawaran dari ya karena tawaran juga ya tentu saja dari penerbit. Tapi selain itu juga saya pikir tulisan di media sosial itu kan bagus. Media sosial punya kekuatan dalam berbagi tulisan, di kecepatannya, di aksesibilitasnya luas, dan kemudahannya. Problemnya adalah yaitu randomly aja gitu ya, scrap through time, Sebar aja gitu ya. tersebar begitu saja. Akan sulit untuk kita mengemas atau melihat lebih jauh atau melihat lebih dalam, itu agak kompleks. Buku di sini punya kekuatannya sendiri. Pertama, minimal dia akan membuat rasa bersalah kalau nangkring doang nggak dibaca, begitu ya. Kalau media sosial di follow nggak dibaca akunnya kan ya biasa aja gitu, bisa di skip. Kalau buku ada bentuknya, nangkring masih plastikan, itu ada rasa kok saya belum baca ya. Ada kekuatan dari perasaan bersalah. Itu versi bercanda. Tapi versi seriusnya, dia membantu kita buat lebih terstruktur, ada susunannya, sehingga mungkin kita bisa memilih atau memilah mana yang mau kita baca di satu waktu. Dan itu kenapa proses bahasannya pun yang singkat-singkatan pendek-pendek, bukan dalam versi ilmiah, karena mungkin kita hanya butuh reminder yang kecil-kecil di waktu yang tertentu, yang mungkin di waktu lain nanti akan ada reminder serupa. Kira-kira sih begitu, Mbak Anas. Wow. Jadi, dan kalau saya beberapa kali mulai coba naik MRT atau di kereta gitu ya dok, sejak PPKM-nya mulai agak longgar, ada beberapa tempat yang kita kalau pakai HP tuh sinyalnya hilang dok. Jadi kalau misalnya kita bawa buku ini, dan ini kan bukunya ukurannya kayak masuk ke tas gitu ya. Terus kayak kalau nanti teman-teman lihat, isinya tuh cuma 1 halaman, terus ada topik yang lain gitu kan ya dok ya? Iya. Jadi itu enak banget kalau kita baca sebelum dan sesudah kita beraktivitas. Karena buat kesehatan mental, kadang-kadang yang tadi Dokter Jimmy bilang ya, kita cuma butuh reminder tipis-tipis ya untuk mengingatkan kita gitu ya dok ya. Jangan baca buku saya yang versi ilmiah, nanti
Saya curiga justru kesehatan kita tidak terjaga karena pusing ya. Oke, Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita coba jawabin ya. Mumpung mungkin teman-teman juga spesial banget ya, bisa langsung tanya jawab sama Dokter Jimmy. Biasanya kita bacain konten-konten beliau aja. Oke, saya izin untuk bantu bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Poppy Puspitasari, bagaimana mengenali kalau kita tuh sudah dan sedang berproses mencintai diri sendiri, Dok? Ini jawaban yang akan sangat kompleks, tapi kata mencintai diri sendiri ini kan bukan sesuatu yang ada ujungnya ya. Dia sifatnya volatile, mudah sekali bergeser dan berpindah. Satu hari kita bisa mencintai diri, besok bisa lain ceritanya. Satu hari kita bisa menerima kekurangan, besok bisa saja kita harus mengharus-haruskan diri untuk terus-menerus berubah begitu, nggak nerima diri sendiri. Akan sangat sulit untuk kita mengenali ujung perjalanan dari mencintai diri, dan mungkin itu tidak ada ujungnya. Tapi mari melihat bahwa apakah kita ada dalam prosesnya atau tidak. Menurut saya di sini intention adalah kuncinya. Apakah kita meniatkan diri untuk terus-menerus belajar untuk mencintai diri? Sekalipun hasilnya belum ada, sekalipun misalnya ada kesulitan dalam prosesnya, tapi selama ada niat, saya berniat untuk mencintai diri sendiri. Saya percaya sebenarnya kita udah ada di dalam prosesnya. Saya berniat untuk bersikap lebih ramah, walaupun tiba-tiba pikiran kemudian berkata, ada dasar kamu bodoh begitu, misal. Tapi ketika kita meniatkan, maka pikiran tadi atau kritik diri yang terlalu keras tadi mungkin akan lebih cepat kita sadari. Oh, ini barusan saya mikir terlalu keras ya. Itu pun adalah sikap yang ramah. Itu pun adalah tanda kita mencintai diri. Atau minimal berusaha mencintai diri. Oke, saya tuh salah satu yang saya senang dan salut dari Dokter Jimmy karena kalimat-kalimat Dokter Jimmy aja quotable nih, bener nggak sih Mas Taufan? Kalau kalimat-kalimatnya Dokter Jimmy di transkrip aja udah bisa jadi buku lagi ya Mas Taufan ya. Iya Mbak, betul. Jadi tadi highlight-nya adalah bahwa kita tuh sebenarnya dalam proses untuk mencintai diri dan seringkali mungkin kita terpaku sama satu hal yang udah pasti ya. Padahal ini kan perjalanan dan volatil, saya setuju banget. Saya pun juga bisa relate gitu ya bahwa ada hari kita kayaknya udah berasa bisa menerima diri, ada hari nangis-nangis kayak aduh parah banget sih gue kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa loh teman-teman, we are all in this together gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan yang 1 juta umat udah bertanya nih ke Dokter Jimmy, tapi mungkin boleh diceritain lagi dari Mbak Airin, apa sih dok bedanya self love dan selfish karena sering disalahartikan oleh orang banyak. Ya, ini pertanyaan sejuta umat yang nggak akan habis-habis ya. Apa bedanya self-love sama selfish? By the way, sebenarnya saya nggak terlalu terganggu dengan istilah selfish. Karena kadang-kadang tuh kita butuh egois. Kadang, jangan selalu, kalau selalu bermasalah. Misalnya, kita kurang tidur, ya harus egois. Ya, tidurlah dulu gitu misalnya. Atau ada hal-hal tertentu yang memang kita perlu egois, tapi tidak selalu. Jadi mari tidak menempelkan kata selfish sebagai sesuatu yang kayaknya selalu salah gitu. Karena nggak semua selfish salah. Selalu selfish, itu bisa dipastikan salah. Tapi kalau sesekali selfish, I think that's okay. Sesuai konteksnya loh ya, sesuai konteksnya. Dan menurut saya ini sih yang paling membedakan self love dengan selfish. Ketika kita sedang egois, lawannya egois. Ketika kita sedang terlalu apa bahasanya ya, bersikap sosial gitu ya, kita sedang selalu mendahulukan orang lain, maka pada saat itu kita sedang meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Saya nggak ingat, maksud saya nggak tahu teman-teman kelahiran tahun berapa, tapi kalau kira-kira teman-teman itu seumuran dengan saya, pas kita belajar zaman dulu PPKN, itu saya ingat banget. Ada pertanyaan berulang yang kurang lebih temanya begini. Kepentingan kelompok lebih penting daripada kepentingan individu. Selalu seperti itu. Kepentingan orang banyak. Gitu kan ya Mbak Anas ya? Yeah. Katanya ketika saya nanya sama teman-teman yang anaknya sudah masuk SD sekarang, statement tersebut udah nggak lagi ada. Nggak lagi ter-highlight. Tapi saya ingat betul dulu pada zaman saya masih SD, itu selalu diulang-ulang hingga somehow saya percaya bahwa kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan saya. Dan itu menjadikan generasi saya dan Mbak Anas mungkin kita nggak beda jauh umurnya, itu cenderung kesulitan untuk mencintai diri.
Sesederhana karena ya kita nggak kenal konsepnya. Kita kenalnya orang lain lebih penting dari saya. Wah, itu impact-nya bisa kemana-mana. Impact-nya bukan hanya ke kesehatan mental loh ya, tapi produktivitas juga sebenarnya terganggu. Ada teman minta tolong, kita tolongin dulu karena kepentingan orang lain lebih penting dari kepentingan diri sendiri. Ada teman tugasnya minta ditolong, kita bantuin dulu tugas kita nggak selesai. Enggak cuma kesehatan mental, produktivitas mungkin terganggu, progres individu mungkin terganggu, dan lain sebagainya. Tentu saja kesehatan mental. Tapi itu kira-kira yang konsep tadi, lawannya selfish. Tapi kalau selfish berarti persis sebaliknya. Saya memandang diri saya lebih penting dari orang lain. Me first, kurang lebih. Again, dalam beberapa konteks itu baik, dan dalam beberapa konteks mendahulukan orang lain juga baik. Konteksnya spesifik, tidak boleh diglobalkan, nggak boleh. Tapi mari kita lihat kalau lagi-lagi saya memandang diri saya lebih penting dari orang lain, ini diglobalkan, ini bahaya loh. Orang lain minta tolong, kita bisa tidak peduli, saya yang penting. Kita lagi sama-sama capek, orang lain mau curhat, enggak, aku yang lebih penting. Tapi kalau kita lagi capek, kita memaksa orang lain harus mau menerima, karena saya lebih penting dari orang lain. Jadi kalau sesekali itu saya melihat ada proses berdiskusi begitu ya di sosial media yang kurang lebih statementnya kayak gitu. Ya kan, me first gitu. Saya lebih penting. Dahulukan diri sendiri. Saya nggak terlalu sepakat kita mendahulukan diri sendiri yang diglobalkan begitu ya. Untuk momen-momen tertentu sih boleh, tapi kalau diglobalkan saya nggak terlalu sepakat. Self love adalah pendekatan yang lebih realistis. Saya dan orang lain itu sama pentingnya. Wow. Orang lain nggak lebih penting dari saya nggak lebih penting dari orang lain. Kita sama pentingnya. Sehingga di sini gerakannya akan lebih cantik gitu ya. Kita bisa memilih siapa duluan. Saya mendahulukan diri saya karena saya sama pentingnya dengan orang lain, atau orang lain duluan karena saya sama pentingnya dengan orang lain. Konteksnya gimana nih? Siapa duluan? Dan dalam bahasa yang agak lebih kasar begitu ya. Kalau kita ngelihat tadi membingungkan, maka self love bisa diterjemahkan kurang lebih kayak gini. Kalau kamu memandang bahwa dirimu tidak sepenting orang lain, kalau dirimu lebih rendah daripada orang lain, ingat, ya dirimu sepenting orang lain. Kalau kamu memandang orang lain tidak sepenting dirimu, ingat, kamu juga tidak sepenting orang lain. Kamu gak sebegitu pentingnya. Jadi ketika kita sedang meninggikan, turunin dikit, kalau lagi turun, tinggiin dikit. Biar agak pas di tengah. Agak abstrak sih ya, tapi mungkin kita bisa menilai dengan jujur. Saya memandang diri saya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain ya. Di situ posisinya nanti. Ya itu menarik ya dok, dan karena kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga manusia ya, bukan umbi-umbian kayak kemarin dokter tulis ya. Oke, nah ini terkait dengan pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Aini kalau nggak salah. Tadi kan soalnya pertanyaannya, jadi seberapa penting kita untuk menerima diri dan mencintai diri? Dan apakah penting terlebih dulu memahami diri sendiri? Mungkin tadi kalau seberapa penting udah kejawab ya di penjelasan dokter Jimmy yang sebelumnya. Tapi kenapa sih dok? Kan itu kita mungkin datang dari pembelajaran di sekolah yang katanya kepentingan orang lain, kepentingan kelompok itu lebih penting daripada diri kita. Nah sekarang nih 2 tahun ini apalagi di media sosial orang-orang bilang love yourself first, termasuk dengan judul bukunya dokter Jimmy. Terus kenapa sih dok lebih penting memahami diri sendiri, dan mungkin ini hal yang nggak dipahami oleh generasi orang tua kita ya, bisa, wah memahami diri kamu sendiri, ya kamu mesti pahamin orang lain lah gitu. Kenapa dok penjelasannya? Iya kan ini menarik karena memang akan ada gap generasi di sini ya. Iya ya. Saya nggak nyalain orang tua. Maksudnya ketika kita bicara seperti ini, settingnya bukan orang tua zaman dulu tuh kolot, nggak ngerti mental health, nggak gitu. Setiap generasi punya tantangannya, punya cara mereka dalam menghadapi kesulitan pada saat generasi tersebut sedang tumbuh. Jadi kita nggak bisa menabrakkan begitu antara generasi. Menurut saya nggak fair sih, nggak adil. Jadi ya betul, generasi di atas kita mungkin akan kebingungan, tapi tapi itu biarkan saja, karena itu cara mereka bertahan hidup pada zamannya. Tapi pada zaman kita, ketika coba perhatikan deh, akan banyak masalah ketika kita nggak mencintai diri sendiri. Banyak banget masalah. Ketika kita nggak mencintai diri sendiri, kita nggak punya batasan individu. Boundaries istilah kerennya, nggak ada batasan individu. Tidak ada batasan individu ini, damage-nya, dampaknya bisa kemana-mana.
kita bisa dimanfaatin orang lain dalam bahasa kasarnya begitu ya. Kita mungkin kita akan mengabaikan diri sendiri sehingga nggak merawat diri sendiri. Progres sebagai individu tentu saja terganggu. Perasaan tentu nggak enak. Siapa sih yang nggak pengen owning her own atau his own life? Kayak saya punya kendali atas hidup saya. Itu mungkin nggak ada. Karena kita terus-menerus mengikuti arah atau mengikuti saran tujuan yang diciptakan oleh orang lain. Saya nggak punya tujuan saya sendiri. Dan ini juga menjadi sangat menarik karena kemudian orang-orang yang kebingungan arah ini kemudian bertanya, saya harus ngapain? Saya harus kemana? Sayangnya jawabannya kan nggak ada di luar ya. Tidak ada jalan keluar dari pertanyaan ini, ada aja jalan ke dalam. Proses reflektif untuk menemukan apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya kenali, apa yang ingin saya tuju. Proses reflektif itu jalannya tidak keluar, tapi arahnya ke dalam. Dan ini menjadi perjalanan yang menurut saya sangat panjang. Kalau di luar ada ujungnya, di dalam itu nggak ada. Tadi saya baca, kan ada pop-up nih chatnya ya. Apakah kita bisa 100% mencintai diri sendiri? Ini problemnya. Kalau di luar, kalau kita jalan, saya dari Bogor, kalau mau ke Jakarta gitu, mungkin ada 100% saya sampai Jakarta, itu ada. Karena ada perbatasan Jakarta-Bogor. Tapi ngomongin perjalanan ke dalam, itu nggak ada. Nggak ada yang namanya 100% mencintai diri sendiri. Nggak kayak gitu konsepnya. Tapi kalau perjalanan ke dalam, mungkin fokusnya ada di dalam perjalanannya, bukan ada di destination-nya, sampainya, tujuannya. Sibuk dengan tujuan, malah kita nggak jalan-jalan. Ini sama kayak orang yang nanya kalau mau ke psikolog, apakah ke psikolog pasti sembuh? Itu kita sibuk ke destination-nya, tujuannya, bukan sibuk ke jalannya. Karena sibuk mempertanyakan apakah saya ke psikolog pasti sembuh, nggak ke psikolog-psikolog. Ya nggak sembuh-sembuh. Kan gitu ya. Iya. Mulailah dalam perjalanannya. Iya. Wow, aku nggak tahu nih Dokter Jimmy udah bacain list pertanyaannya atau belum, tapi entah kenapa setiap terakhir kali Dokter Jimmy kasih kalimat itu kayak menjelaskan pertanyaan berikutnya di Dok. Oh gitu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Clara Cika tuh, adakah batasan tentang mencintai diri sendiri? Dan Dokter Jimmy udah bahas. Gitu. Jadi tadi semoga udah cukup clear, tapi berikutnya beliau bertanya, kapan sih kita harus mencintai diri sendiri dan kapan harus stop mencintai diri? Ini mungkin kalau kayak kedokteran nih ada anjuran pemakaian gitu ya dok ya. Kayak kapan obatnya boleh dipakai, kapan mesti di stop. Jadi kalau untuk mencintai diri ada nggak dok? Kapan boleh mencintai diri, kapan batasan harus stop mencintai diri? Kapan mencintai diri? Sekarang. Kapan kita boleh stop mencintai diri? Kalau kita udah meninggal boleh. Nah, keren banget. Itu boleh. Tapi kalau belum, kita masih hidup, nggak ada alasan untuk tidak mencintai diri sekalipun. Sekalipun kamu pikir kamu adalah orang yang tidak layak dicintai. Dan ini yang menarik dari konsep cinta sebenarnya. Cinta itu bukan soal layak nggak layak. Enggak. Cinta adalah tentang kapasitas seseorang yang sedang memberi. Bukan tentang orang tersebut layak dicintai atau tidak. Nggak jadi soal itu. Mother Teresa penuh cinta. Dia melayani di warga dunia ketiga. Orang dengan kusta pada zaman itu yang ditinggalkan, miskin dan lain sebagainya. Emang layak dicintai? Apanya yang layak? Apanya yang layak? Bayi baru lahir, kita begitu mencintai. Layaknya bayi dicintai itu di mana? Bangun tengah malam, nangis melulu, minta makan, demanding, secara emosional perlu attach. Layaknya di mana? Layaknya di mana? Ini bukan tentang layak nggak layak. Ini tentang kapasitas seseorang meniatkan dirinya untuk mencintai. Menurut saya gitu. Karena kalau problemnya layak tidak layak, here's the thing. Nggak ada yang layak dicintai. Nggak ada. Kalau kita nunggu layak dicintai, itu nggak ada yang nyampe. Iya, nggak ada yang nyampe. Kapan nyampenya? Iya. Bahkan sekalipun kamu merasa kamu melakukan kesalahan yang sangat besar dan tidak bisa dimaafkan, ada sedikit paradoks di sini. Bahkan sebaliknya, ketika kita merasa kita melakukan kesalahan yang begitu besar dan tidak pantas dimaafkan dan tidak layak, justru pada momen itu kita paling butuh mencintai diri. Di momen paling gelap dan paling tidak layak, justru cinta adalah jawabannya. Jangan menjauh. Jangan malah jadi penuh kritik, keras, kasar, penghakiman. Karena itu nggak akan membantu. Itu nggak akan membantumu
Memperbaiki kesalahan di masa lalu itu nggak akan membantu mengurangi rasa sakit, itu nggak membantu apapun. Cukup kenali kesalahan, kalau mau perbaiki, tapi perbaikilah itu karena saya mencintai diri saya. Bukan karena saya merasa tidak layak. Saya percaya di dalam sebuah tindakan, di belakangnya itu ada intention. Jadi kalaupun tindakannya kesannya memperbaiki diri, tapi intentionnya atau niatnya adalah kritik keras, kasar, penghakiman, sekalipun tindakannya adalah memperbaiki diri, perasaannya tetap nggak enak. Outputnya tetap nggak nyaman. Sama-sama memperbaiki diri, tapi kalau intentionnya latar belakang saya memperbaiki diri, atas dasar saya mau belajar mencintai, maka sama-sama memperbaiki diri. Tapi outputnya lebih enak. Jadi jangan membayangkan kalau saya mencintai diri, saya tidak berubah. Oh tidak. Justru karena kita mencintai, kita akan berubah. Saya mencintai anak saya. Saya nggak akan membiarkan dia begitu saja hanya bisa rebahan. Saya akan mendorong dia untuk bisa mengangkat kepalanya, tummy time, berangkat, berjalan pada masanya, bicara, dan lain sebagainya. Saya akan mengusahakan semuanya untuk dia bertumbuh. Tapi kan saya mencintai, berarti harusnya saya menerima. Iya, saya menerima. Dan bertumbuh sekaligus. Ini bukan atau, ini dan. Ya. Saya nerima, dan saya mendorong untuk bertumbuh. Kalau kita nggak mencintai diri, biasanya tuh mentoknya di pengen berubah doang tuh. Menerimanya enggak. Kalau di selfish, kita maunya diterima doang nih. Nggak mau berubah. Wow, keren banget nih penjelasannya. Iya, teman-teman, karena kita juga hidup di dunia sosial media nih, kalau teman-teman hari ini yang hadir di sini dan merasa banyak kalimat-kalimat Dr. Jimmy yang menyentuh dan insightful, kalau buat aku levelnya udah banget tuh ya tadi, bahwa mencintai itu bukan soal layak dan tidak layak loh, tapi soal kapasitas kita untuk memberi. Teman-teman bisa berbagi juga lewat Insta Stories, teman-teman bisa screenshot sesi hari ini atau video dan kasih kalimatnya dan tag Dr. Jimmy dan tag Hirama Widya juga, supaya makin banyak orang yang bisa menyadari bahwa ini tuh bukan hal kaleng-kaleng sederhana loh. Ini hal-hal yang sangat-sangat membantu kita sampai akhir kehidupan kita nanti karena fondasi bahan bakar kita mencintai diri ya, Dok ya. Ya. Oke, nah ini pertanyaannya menarik banget dari Mas Muhammad Amin. Kenapa sih, Dok, bisa ada orang itu yang harus berjuang sampai ke psikiater dulu untuk bisa mulai mencintai diri? Sementara di luar sana banyak anak-anak yang kayaknya kok happy-happy aja dengan self-confidence mereka dan nggak usah perlu effort sampai harus ke psikiater gitu. Kira-kira gimana nih, Dok, penjelasannya? Apakah ngomongin saya ya? Karena saya harus konsul dulu untuk mencintai diri. Iya, saya juga, Dok, mesti konsul dulu sebagai klien. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang sangat kompleks menurut saya loh ya. Karena jawabannya bisa sangat luas. Kita bisa menjawab kenapa seseorang bisa bertumbuh dengan perasaan tidak cukup dan tidak nyaman. Apakah proses pola asuh yang terjadi di sana, apakah tidak diterima oleh lingkungan yang terjadi di sana, anak-anak yang tidak diterima oleh teman-teman di sekolahnya misalnya karena punya perbedaan tertentu misalnya, atau perundungan yang terjadi dan lain sebagainya. Saya percaya tidak ada satu jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi ini yang pasti, benar ada orang yang tampak bahagia dan self confidence, dan benar ada orang yang butuh berusaha, berjuang, konsultasi untuk bisa mencintai diri sendiri. Tapi jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa orang yang tampak confidence itu pasti mencintai diri atau pasti tidak ada urusan yang bermasalah dalam hidupnya. Kita tidak bisa membandingkan apa yang tampak di luar dari kehidupan orang lain dengan apa yang terjadi di dalam di kehidupan diri sendiri. Nggak fair. Itu kayak ngebandingin perasaan saya sama postingan orang di Instagram, itu nggak masuk akal. Dia happy banget jalan-jalan, makan-makan, saya cuma sedih-sedih di kamar makan pecel. Siapa yang tahu kalau itu postingan sebenarnya adalah postingan 2 bulan yang lalu ketika dia sedang bahagia dan dia hanya sedang berusaha mengingatkan dirinya, aku pernah bahagia loh, jadi aku posting bahagia, semoga aku merasa bahagia sekarang, karena sekarang aku nggak rasa bahagia. Nggak fair kalau ngebandingin. Atau orang yang tampak percaya diri, siapa yang tahu kalau tampak percaya diri itu merupakan usaha dia untuk menutupi bagian-bagian lain yang dipandangnya lemah. Saya percaya diri waktu presentasi, belum tentu saya percaya diri ketika saya ngobrol dengan orang terdekat hanya berdua. Itu lain soal. Jangan pernah bandingkan apa yang tampak di luar dengan apa yang terjadi di dalam. Nanti kita bingung. Tapi yang pasti kalau saya merasa kesulitan, berkonsultasi itu bukan masalah. Maksudnya kalau saya pilek, saya ke dokter kan nggak apa-apa ya.
Betul. Saya nggak akan musingin kenapa ada anak lain yang mandi-mandi hujan tapi nggak pilek, kenapa saya pilek. Saya kan nggak akan musingin itu ya. Ya kalau saya pilek, saya berobat. Sesederhana itu. Dan kalau mau menjaga kesehatan, setelah itu ya saya olahraga. Atau makan dengan gizi seimbang untuk mencegah pilek selanjutnya. Atau vaksin flu dan lain sebagainya. Ya apa aja lah untuk mencegah di masa depan. Tapi kalau saat sakit yang ngomongin mencegah nanti dulu. Kalau saat sakit ngomongin berusaha menjadi lebih sehat, mungkin perlu ditunda sedikit saja sampai rasa sakitnya mereda, baru kita ngomong tentang nanti gimana ke depannya, apa yang perlu kita lakukan. Karena kalau lagi sakit ngomong buru-buru di depan, biasanya kita malah stuck, mengkritik diri, membanding-bandingkan, nanyain kenapa, capek. Konsultasi itu nggak masalah. Saya sampai sekarang masih konsultasi sebulan sekali sama psikolog saya. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak ada masalah juga saya cerita. Apalagi ada masalah. Iya, jadi kadang-kadang juga ini mungkin dari pembelajaran kita di lingkungan ya dok, kita biasa banding-bandingin sama lingkungan orang lain. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh, tiap orang punya perjalanannya berbeda-beda dan saya suka banget tadi yang dokter Jimmy sampaikan bahwa kita nggak bisa ngukurin apa yang kelihatan di orang luar sama apa yang terjadi di dalam. Makanya salah satu yang membantu untuk teman-teman lebih kenal sama dunia yang di dalam itu adalah membaca buku Love Yourself-nya Dr. Jimmy ini karena refleksi-refleksi di dalamnya lewat tiap halamannya itu ngebantu teman-teman untuk bisa fokusnya ke dalam diri karena orang lain tuh bener-bener deh bahkan mungkin dia hari ini posting tadinya 10 menit lalu atau setengah jam lalu dia habis nangis kita juga nggak tahu ya dok ya. Jadi benar-benar ini deh pakai buku ini untuk benar-benar love yourself dan fokusnya ke proses pertumbuhan diri karena mencintai diri bukan hanya menerima tapi dan bertumbuh atau mau mengajak diri bertumbuh gitu ya dok ya. Ya. Oke, nah ini ada dari Hiro Chan dan Irene, katanya congrats ya dok untuk launching buku pertamanya, semoga jadi bestseller. Amin. Thank Amin. you. Dan buat teman-teman nanti juga bisa bantu untuk share link untuk pemesanan bukunya karena udah ada diskonnya tadi saya lihat ya Mas Taufan ya. Karena spesial buat apa namanya buat promo buku ini. Kalau nggak salah harga aslinya 66.000 jadi 42.000 ya. Wow, lumayan ya. Iya, jadi ibaratnya kayak beli satu minuman boba atau 2 minuman boba udah bisa nih dapat buku ini. Betul, saya kepikiran itu tadi. Kenapa dok? Kayak kopi harganya. Iya, jadi dan buku ini tuh tebel loh teman-teman bahkan dibanding buku yang saya bikin itu bukunya lebih tebel. Jadi 48.000 dengan dapat 200 lebih halaman sih worth it banget ya untuk teman-teman pakai dan bisa menemani pagi menjelang akhir tahun. Kita mesti PPKM, gak boleh keluar rumah. Kadang-kadang kan stuck di rumah lagi musim-musim libur, lagi gloomy gini, cuacanya tuh bikin kesehatan mental kita kayak rada-rada down ya teman-teman ya. Nah, supaya kita nggak tenggelam dalam keadaan-keadaan emosi yang nggak enak, baca deh buku ini di momen-momen liburan itu atau untuk mempersiapkan tahun depan yang akan datang. Oke, nah ini ada pertanyaan bagus nih dok, karena mungkin udah melakukan tahap di mana sudah mulai self-love dari Mbak Dinda, tapi suka teringat nih kesalahan-kesalahan yang lalu dan nggak sedikit kejadian-kejadian yang kayaknya tuh kita sesali. Jadi gimana ya dok kalau udah mulai keinget kesalahan masa lalu, jadi memudar nih self-love-nya, ada tips nggak dok? Ya. Jangan-jangan ketika kita teringat kesalahan masa lalu barusan, kita sedang menganggap bahwa ya karena saya salah, saya tidak pantas dicintai. Waspada di bagian itu. Waspada di bagian kita ngerasa pantas atau tidak pantas. Put it down. Ini bukan soal kepantasan. Dan ketika kita ngingat kesalahan masa lalu, sangat wajar sebenarnya muncul adalah self-criticism ya. Mengkritik diri sendiri. Kalau cuma mengkritik sih biasanya sih nggak apa-apa. Tapi kadang tuh kita membawa kritik diri sendiri tuh terlalu jauh, terlalu keras gitu. Kritik diri sendiri berlebihan, hiperbola, dan overgeneralisasi gitu. Saya pernah melakukan kesalahan ini. Tidak akan pernah bisa dimaafkan. Seumur hidup, tidak ada kegiatan apapun atau hal baik apapun yang saya lakukan akan bisa menutup itu. Kan lebay bener ya. Ada satu, diglobalkan gitu, semuanya. Saya pernah dengar nih dok, analoginya kayak kita pasang batu bata nih dok, ada 100 batu bata, terus ada 1 atau 2 yang kebalik gitu ya dok, dan kita fokusnya ke 1 atau 2 yang kebalik, tapi kita lupa big picture bahwa ini ada sekian banyak batu bata yang udah kita susun gitu ya. Ya. Fokus ke apa yang keliru saja, sampai lupa. Yang mungkin kalau orang lain lewat yang sekedar lewat, nggak akan sadar ada 2 batu bata yang kebalik itu ya. Kalau dia merhatiin betul-betul di mana gitu, mungkin baru kelihatan.
Iya. Mungkin begitulah hidup kita juga. Hmm, Ketika perasaan sedang tidak nyaman, memang secara kognitif, secara pikiran kita cenderung terfokus kepada apa yang keliru. Nama kerennya diskrepansi monitor. Otak kita selalu mencari diskrepansi atau mencari apa yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kurang lebih gitu. Harapan saya baik, kok kelakuan saya kadang nggak baik. Harapan saya benar, kok kadang saya melakukan kesalahan. Kan ada diskrepansi di situ ya, ada jeda, ada jarak di sana. Otak kita memonitor tadi. Dan otak kita berusaha sebisa mungkin mendekatkan jarak antara realita dan harapan tadi. Kalau harapannya saya baik, saya pernah melakukan kesalahan, ya seharusnya saya nggak ngelakuin kesalahan. Kalau harapannya saya ramah, ternyata saya pernah ngomong kasar ke orang lain, ya harapannya saya lebih dekat ke ekspektasi saya tentang diri saya, begitu kurang lebih. Tapi ini problemnya, ketika kesalahan itu sudah berlalu, nggak bisa. Nggak ada yang bisa kita buat untuk mendekatkan realitanya ke ekspektasi kita, nggak ada. Atau ketika ini bicara soal perasaan, sedih misalnya, atau malu misalnya, saya merasa sedih, saya merasa malu. Ekspektasinya, saya self-love. Ini kalau kita pakai diskrepansi monitor, ini nggak akan nyampe. Harusnya aku bisa mencintai diri sendiri. Kenapa ya aku nggak mencintai diri sendiri? Apa yang saya lakukan keliru ya sehingga aku nggak mencintai diri sendiri ya? Itu nggak nyampe-nyampe loh. Malah jadi nggak mencintai diri sendiri karena kita berfokus pada diskrepansinya, pada jaraknya. Maka bolehlah kita meletakkan dulu kebiasaan untuk mencari mana yang keliru ini dan mengizinkan apapun yang hadir untuk sekedar hadir, tersingkap, terbuka, dan itu yang kita sambut. Ini kesalahan. Saya merasa sedih. Kadangkala saya suka membayangkan kalau saya lagi keras diri sendiri dan diskrepansi monitor lagi hidup, kadangkala saya lebih mudah membayangkan kalau kira-kira saya punya teman dekat ramah baik, yang saya punya teman-teman seperti itu, mereka akan bilang apa ya dalam kondisi saya ya? Mereka akan bilang apa ke saya kalau saya lagi kayak gitu? Apakah mereka akan ngomong, iya lu goblok, harusnya lu nggak kayak... Enggak kan? Mungkin mereka akan, oh iya itu perasaan bersalah, tentu nggak menyenangkan ya. Tentu kita ingin memperbaikinya, but that's okay. Saya nerima kamu misalnya. Mereka akan tetap dukung, mereka akan tetap ramah, tapi mereka akan juga tidak membiarkan saya ada dalam kondisi yang tidak baik. Maksud saya kalau saya melakukan kesalahan ya tentu mereka akan mendorong saya untuk kalau bisa memperbaiki. Kalau nggak bisa, menerima. Dan memperbaikinya di masa depan. Maka mungkin kita boleh bayangkan juga tentang orang baik tadi. Kalau nggak bisa membayangkan tentang orang baik tadi, bayangin Mbak Anas deh, bayangin Mbak Anas. Kira-kira Mbak Anas akan ngomong apa sama kamu kalau kamu lagi teringat kesalahan itu? Apakah emang kamu salah gitu? Kayaknya nggak. Mbak Anas nggak akan ngomong gitu. Mungkin Mbak Anas akan bicara hal yang lain. Tentu nggak menyenangkan ya. Melakukan kesalahan bukan hanya melukai orang lain, ternyata melakukan kesalahan itu juga melukai diri sendiri. But that's okay. Kita manusia. Saya menerimamu dan mari memperbaikinya di masa depan. Mungkin begitu. Jadi bahkan kesalahan pun perlu ditemui dengan ramah. Dan kita bisa latihan itu ya dok, karena sekarang kita makin tahu bahwa otak kita ini kayak otot teman-teman. Jadi kalau kita jarang latih, gimana menerima diri, ya akan susah. Tapi makin sering kita latihan, mungkin hari ini kayak kata-kata mengkritik dirinya tadi langsung di stop gitu ya dok ya. Mungkin sering latihan lama-lama muncul tuh kalimat-kalimat orang baik di dalam diri ya, bukan cuma kata-kata kritik. Tapi ini benar-benar bukan karena takdir loh teman-teman, ini karena latihan. Dan kalau ngerasa latihan sendiri kurang, ya kita kayak latihan boxing ya, latihan sendiri kok nggak bagus-bagus ya. Pergi konsultasi ke profesional, baik ke psikiater ataupun ke psikolog maupun tenaga profesional lainnya, latihan lagi di rumah karena kuncinya latihannya nih, bukan pergi konsultasinya ya dok ya. Iya. Lama-lama kita jadi bisa, makin berlatih terus makin bisa gitu. Jadi bukan karena ada yang udah perfect self-love ya, tadi aja dokter Jimmy bilang ini perjalanan seumur hidup, jadi nggak apa-apa, dijalani aja ya dok ya. Iya. Dan saya percaya Mbak Anas dan saya juga nggak 100% mencintai diri sendiri kok. Ya ada bagian-bagian yang gitu gemes banget. But that's okay. Itu pun perlu ditemui dengan ramah. Iya, jadi sebelum belajar ramah ke orang lain, ramah dulu sama diri sendiri gitu kali ya dok ya pesannya ya. Iya. Dan ini sesuai banget sama pertanyaan dari Mbak Erlin. Dr. Jimmy, kenapa sih kita itu lebih mudah memberikan kalimat suportif kepada orang lain kalau gagal? Tapi kalau ke diri sendiri itu
kayak susah banget. Apakah penjelasan diskrepansi monitor tadi bisa menjelaskan atau ada tambahan lagi, Dok? Oh iya ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Tapi gitu nggak sih? Kadang orang yang sangat ramah ke orang lain, yang ramah banget ke orang lain itu kalau ke dalam tuh, wah mulutnya kasar banget. Saya nggak tahu apakah ini valid atau tidak, tapi justru orang-orang yang saya temukan di ruang praktek yang keluarnya tuh ramah, yang keluar dianggap positif person banget lah, bikin suasana ceria, bisa menerima kesalahan orang lain. Itu orang yang sama yang kesulitan sekali untuk menerima diri sendiri, dan orang yang sama yang kalau keluar ceria ke dalam berantakan gitu rasanya ya. Ada banyak alasan kenapa ini bisa terjadi. Diskrepansi monitor mungkin bisa menjelaskan salah satunya. Tapi mungkin pula kita bisa melihat ini sebagai proses adaptasi ya. Mungkin itulah yang terjadi di lingkungan rumah pada saat itu. Pada saat kita kecil maksudnya. Ketika anak ceria maka orang tua menerima. Ketika anak sedih nggak boleh. Bolehnya ceria. Karena hanya ketika ceria orang tua menerima. Atau begitu pula tentang kritik. Mungkin memang kita sering dikritik pada saat sedang tumbuh, dan itu menjadi pola yang berulang kayak Mbak Anas tadi, otak kita tuh kayak otot. Kalau latihannya, kalau misalnya otot tangan kiri saya, bicep di sini, dilatih setiap hari, yang kanan enggak, itu kiri doang yang gede, kanan enggak ikutan gede. Mencintai diri sendiri dan mengkritik diri anggaplah seperti otot tangan kiri dan tangan kanan begitu ya. Saya tidak mengatakan kritik pasti selalu salah, enggak. Kadang kritik juga dibutuhkan. Tapi kadang yang kita latihkan kritik doang. Proses mencintainya jauh sekali. Sehingga mungkin kita bisa memahami bahwa ini adalah proses adaptasi saya sejak kecil. Ini yang saya pelajari dan ini yang menyelamatkan saya dulu. Dan karena itu menyelamatkan kita dulu ya kita kebawa sampai sekarang. Karena itu proses adaptasi. Sayangnya situasi berubah. Kita nggak lagi hanya tinggal di rumah. Kita tinggal bersama lingkungan yang lebih kompleks. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang lebih banyak. Sehingga satu cara, satu metode tidak cukup. Tepatnya bahkan satu metode jelas tidak cukup. Nggak mungkin cukup. Maka kita perlu mengembangkan keterampilan lain selain mengkritik. Termasuk menerima. Dan jangan-jangan kita ramah sekali ke orang lain juga karena kesulitan yang sama. Karena takut ditolak. Kenapa takut ditolak? Karena mungkin kita sudah menolak diri sendiri dan kita percaya diri sendiri ini rendah dan kita nggak punya kapasitas untuk orang lain menolak. Nggak sanggup orang lain nolak. Mungkin kalau kita mencintai diri sendiri, sesekali orang lain nolak ya nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, wajar aja. Maksudnya manusiawi kan orang lain tidak menerima. Mungkin kapasitas ini justru membantu kita punya batasan. Mungkin ini perlu dilatihkan lagi. Jangan hanya kritik yang dilatih. Saya suka istilah otot tadi tuh Mbak Anas. Iya. Dan ini ada pertanyaan yang kayaknya 1 juta umat juga bertanya nih Dok dari Mbak Mutiara Dinda. Apa sih bedanya mencintai diri sama toxic positivity nih Dok? Ya. Apa bedanya mencintai diri sendiri sama toxic positivity? Kesannya kalau kita mencintai diri sendiri harus positif, harus yang baik, harus enggak juga sih. Kalau dari tadi kita ngobrol-ngobrol soal mencintai diri sendiri akan tampak sekali kalau kita harus ngakuin justru bagian-bagian yang lemah ya Mbak Anas ya. Penolakan, kekecewaan, kegagalan, kesendirian, itu semua harus diakui, bukan harus cepat-cepat dihilangkan dengan cinta. Mari membayangkan seperti ini. Mengkritik diri adalah tangan kiri yang menggenggam erat kuat. Fungsi tangan kiri yang menggenggam erat kuat ini adalah melindungi. Apa yang dilindungi? Banyak. Melindungi konsep yang saya percaya, melindungi diri saya, melindungi bahwa saya berpikir saya harusnya jadi orang baik, jadi saya harusnya melindungi kebaikan tersebut dengan nggak boleh ada yang salah. Semua ada di sini, keras sekali. Ini adalah kritik diri. Mari membayangkan tangan kanan, 1 jari boleh bermain, berusaha membuka tangan kiri yang tugasnya adalah harus sekuat mungkin melindungi diri. Coba aja buka. Tapi dia harus sekuat mungkin melindungi diri. Dan kalaupun kita memaksanya terbuka, sakit. Karena tugasnya adalah melindungi diri. Mari membayangkan mencintai diri sendiri. Itu bukan berusaha ngubah ini. Harus langsung mencintai diri sendiri, perasaan harus langsung baik. Enggak. Mencintai diri sendiri itu kayak gini. Ada kontainer besar, tangan kanan mungkin terbuka kontainer, dan kita meletakkan tangan kiri yang sedang berusaha ngotot untuk sekedar beristirahat di situ.
dan memberikan rasa aman. That's okay untuk melakukan kesalahan. Nggak apa-apa kok untuk tidak sempurna. Kata Mbak Anas gitu kan. Nggak apa-apa buat jadi nggak sempurna. It's okay. Saya menemui bahkan kesalahan-kesalahan dengan ramah. Kamu nggak harus merasa baik sekarang, nggak harus. Bahkan perasaan yang tidak baik perlu diterima dengan ramah. Dengan kondisi seperti itu, sebenarnya mekanisme keras ini sudah akan melembut dengan sendirinya. Dan justru itu yang bisa membuka. Bukan harus memaksanya berubah. Itu kira-kira. Wow, bagus banget ya penjelasannya. Kadang-kadang kita fokus pada ini kok keras banget untuk kita bongkar karena mungkin mekanisme mengkritik diri udah jadi pertahanan hidup kita sampai saat ini. Tapi kalau kita mau lebih bahagia, karena salah satu penjelasan Dr. Jimmy ini teman-teman di belakang buku Love Yourself ini adalah buku ini ingin mengajak kita untuk kembali kepada kebahagiaan. Nah, seumur hidup kayaknya kita longing untuk mencari kebahagiaan, tapi kalau mau benar-benar kebahagiaan yang dari dalam, itu harus menjalani perjalanan ke dalam diri dan harus tahu caranya ya dok ya. Iya, jadi jangan-jangan karena konsep yang salah tentang kebahagiaan, makanya nggak dapet-dapet. Padahal mungkin pas kita nengok ke diri, hanya dengan kita latihan napas, hanya dengan kita, oh ya udah, emang salah kok kemarin, nggak apa-apa. Itu mungkin malah menambah tangki kita untuk mencintai diri ya dok ya. Ya. Jadi nggak harus buru-buru positif. Jadi sangat berbeda dengan toxic positif ya jadinya. Begitu. Dan kalau teman-teman perhatiin yang Dr. Jimmy bilang tuh ada waktunya, ada latihannya. Jadi nggak ada yang buru-buru ya dok ya latihan ini ya. Nggak ada. Kalau bisa bahkan buku yang nanti teman-teman beli bacanya sehalaman sehari aja. Oh, tuh anjuran pemakaian. Nggak usah buru-buru belajar mencintai dirinya, pelan-pelan aja. Oke. Nah ini mungkin ada pertanyaan agak ke arah klinis dok. Nah saya juga sendiri kurang begitu menguasai dari Mbak Sisilia. Dokter, apa perbedaannya ODGJ dengan ODMK? Bagi penyintas mental disorder seperti halnya saya, mengalami depresi, BPD, dan OCD, apakah termasuk ODGJ juga? Wah, ini pertanyaannya agak ini ya, agak klinis. Saya jawabnya singkat aja mungkin. ODGJ adalah istilah untuk orang yang mengalami diagnosis gangguan kejiwaan. Jadi semua yang ada dalam label diagnosis sebutannya ODGJ. Depresi, gangguan cemas, termasuk di dalamnya let's say skizofrenia, Alzheimer, dan lain sebagainya, itu semua ODGJ. Tapi mari tidak ikut menstigma kata ODGJ seperti kita menstigma kata sebelumnya yang berusaha dihilangkan, yaitu kata gila. Karena harusnya penggantian terminologi ini berusaha untuk menghilangkan stigmanya. Jadi jangan memberikan stigma tambahan. ODGJ itu sama kayak put it down, itu cuma kayak ngomong orang dengan sakit jantung, orang dengan sakit liver. Ya persis kayak gitu ngomongnya. Jadi bukan orang dengan gangguan jiwa, artinya second class, inferior, orang yang telah cacat, keliru, dan lain sebagainya. No. Nggak. Ini sama kayak orang dengan sakit jantung. Selesai. Orang dengan masalah kejiwaan, itu seperti orang dengan masalah kesehatan. Tapi belum sakit mungkin. Belum sakit. Misalnya begini. Kebiasaan hidup yang sedentary. Yang lebih banyak rebahan. Kurang aktivitas. Makan lebih banyak yang processing food. Tidur kurang. Udah tidur kurang, bangun pagi dicepetin dengan minum kopi misalnya. Bukannya malah beristirahat cukup. Itu masalah kesehatan. Tapi belum terjadi penyakit. ODMK itu orang dengan masalah, bukan orang dengan gangguan jiwa, tapi mungkin memiliki potensi-potensi masalah kejiwaan. Termasuk misal di sini. Teman-teman yang mengalami orientasi seksual, bukan mengalami ya, teman-teman yang orientasi seksualnya non-hetero. Itu bukan gangguan jiwa loh, teman-teman. Jangan salah paham. Tapi kelompok non-hetero di Indonesia dengan berbagai macam interaksi sosialnya lebih mungkin mengalami masalah kejiwaan. Maka statusnya ODMK. Ada potensi. Tapi berarti yang kayak gitu-gitu dok? Enggak juga. Termasuk misalnya di dalamnya ini Semeru lagi meletus ya. Aktif banget. Ya, orang-orang di sana akan disebut ODMK. Ada potensi mengalami gangguan kejiwaan. Nantinya mungkin berkembang menjadi PTSD, nantinya mungkin berkembang menjadi post-traumatic stress, mungkin tanpa disorder, dan lain sebagainya. Itu berpotensi. Jadi semua yang berpotensi memiliki masalah kejiwaan yang belum terdiagnosis, mungkin memang belum ada diagnosis, sebutannya ODMK. Tapi mari tidak terlalu sibuk melabel diri sendiri yang mana ya. Kalau didiagnosis ya sudah, anggap saja itu
alat bantu untuk Betul, perjalanan, bantuan. tapi bukan, oh berarti saya ODGJ. Bukan gitu. Saya tidak sedang mengubah namamu menjadi ODGJ. Ya. Nggak boleh. Namamu tetap sama. Kamu tetap orang yang sama, yang utuh dan berharga, yang bisa punya kapasitas mencintai diri. Jangan diganti jadi ODGJ, jangan. Iya, wow, itu beautiful banget ya. Banget nih teman-teman. Ayo dong ikut berbagi keseruan hari ini. Kata tadi yang bilang, aduh dok, udah hujan-hujan ngomongin cinta, makin mellow deh katanya. Jadi penting banget kita, daripada kita spread hatred ya, daripada kita berbagi hoax, mendingan kita berbagi tentang tips-tips bagaimana mencintai diri dengan lebih sehat. Nah ini ada pertanyaan juga, teman-teman kita nih kalau nggak salah dari tim panitia, sesi tanya jawabnya tuh sampai 5:10 nih. Jadi kita ada 5 menit lagi buat tanya jawab. Dok, ini juga sekali mengedukasi ya dok. Ada pertanyaan dari Mbak Ani kalau nggak salah nih. Jika psikiater kita malah membandingkan dan menganggap sepele hal yang kita lalui, tetapi ketika kita konsul dan dia berikan masukan untuk kita bisa berubah dan merasa cocok dengan beliau, apakah dilanjutkan atau mencari psikiater yang lain ya dok? Ya. Psikiater sayangnya juga manusia ya, sesekali otaknya agak melengse. Saya juga kok. Sesekali saya agak belok gitu. Kalau lagi kecapean misalnya atau dan lain sebagainya, kita perlu mengakui bahwa interaksi dengan psikolog dan psikiater kadang tidak ideal. Bukan berarti kemudian itu dibenarkan, tidak. Saya percaya habis itu psikolog psikiater yang melakukan kesalahan akan berefleksi. Harusnya tadi saya nggak ngomong kayak gitu. Dan berusaha berprogres di kemudian hari. Tapi apakah kemudian teman-teman mau memilih terapis yang sama untuk berprogres? Itu hak teman-teman. Boleh kok mengganti. Boleh juga stay. Nggak ada hukum rigid dan pasti di sini. Tapi yang pasti, benar, psikiater dan psikolog sayangnya juga manusia yang somehow mungkin sesekali akan melakukan kesalahan. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya melakukan kesalahan, saya akan lebih suka ditegur secara langsung. Dokter, saya nggak ngerasa dokter memahamin saya. Itu akan membantu saya. Oh iya ya, barusan saya keliru. Itu boleh. Dan ini kan interaksi manusiawi ya, jadi boleh saja untuk disampaikan ketika iya feedback langsung itu boleh. Bahkan itu barusan adalah latihan yang baik untuk kita punya batasan atau boundaries. Kayaknya nggak cocok gitu. Saya bahkan akan senang, oh berarti ini orang boundariesnya bagus ya. Dia bisa ngerti. And itu malah good sign. Tapi kalau enggak deh, aku kayaknya belum siap pasang boundaries, nanti aku takut dimarahin. Itu pun nggak apa-apa. Boleh sekali. Nggak ada pilihan benar salah di sini. Silahkan memilih saja teman-teman. Iya, kayaknya nih karena aku kan basicnya psikolog anak nih teman-teman. Jadi mungkin karena waktu kecil kita kebanyakan dikasih soal pilih yang benar, pilih yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Kita pikir self love ini benar salah nih, padahal journey proses. Kayak ini loh, kita mau liburan, budgetnya sama. Misalnya, oh kamu mau pergi ke Bandung, silahkan. Kamu mau di rumah aja, tapi misalnya pesen makanan, silahkan. Kamu mau pergi ke Bali pakai jalan darat, pakai backpacker dengan budget yang sama, silahkan. Jadi ini perjalanan mencintai diri, perjalanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap orang, dan journey-nya juga beda-beda karena nggak bisa disamain ya dok ya. Nggak bisa. Anggaplah ini bereksperimen ya. Mau bereksperimen yang mana ya nggak apa-apa. Eksperimen jalur darat, eksperimen Bandung, eksperimen makanan yang mau dipilih padahal belum pernah dicoba, silahkan. Do it. Dan yang datang itu feedback. Apa feedbacknya? Dinilai. Iya, betul. Nah, balik lagi ke soal buku nih, karena kita hari ini berkumpul bersama-sama dan ada sekitar 50-an orang yang di sini karena buku Love Yourself ini launching pertama kalinya hari ini. Nah, ada yang nanya nih dok, kenapa sih mengambil temanya self-love untuk buku ini? Apakah dari pengalaman banyak pasien yang datang ke Dr. Jimmy ini ternyata banyak yang tidak aware tentang self-love atau alasan lain dok, kenapa judul bukunya Love Yourself? Nggak kenapa-kenapa sih ya, karena saya percaya banyak orang yang masih struggle di tema-tema ini. Ya, kita berpikir bahwa kita harus baik, ideal, sempurna dulu, baru cinta akan datang. Padahal bukan itu poinnya. Justru kita perlu mempelajari sepanjang jalan. By the way, kita nggak akan pernah sempurna, ideal, dan yang tadi semuanya. Justru pelajarannya, kita perlu memberikan intensi untuk mencintai dalam setiap kesulitan, kegagalan, penolakan, kekecewaan, kesendirian, dan semua kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup. Mungkin itu alasan kenapa mencintai diri menjadi tema yang penting untuk dijadikan buku. Iya, daripada mencintai panci ya mungkin gak relevan sama banyak orang. Tapi kalau mencintai diri kayak semua orang perlu membaca di beragam usia loh teman-teman gitu ya.
Dan kalau kita bisa mulai lebih usianya lebih awal, lebih bagus, tapi tidak pernah ada kata terlambat ya. Baru tahu mencintai diri umur 40, 50-an pun juga nggak apa-apa ya. Betul, nggak apa-apa. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan yang mungkin terkait, jadi aku gabung nih. Jadi tadi kan Dokter Jimmy udah banyak menjelaskan bahwa sebenarnya mencintai diri itu tentang latihan, tentang sikap, tidak ada prasyarat dan nggak ada layak atau tidak layak gitu ya dok ya. Nah, tapi gimana nih kalau jadi punya hambatan mencintai diri karena keluarga tidak mendukung? Atau gimana tetap mencintai diri ketika tuntutan perkuliahan tuh lagi berat, terus jadi terus-terusan overthinking, Dok. Jadi kan mungkin gampang ya mencintai diri kalau situasi lagi enak, lagi kondusif, tapi ketika lingkungan gak mendukung, tugas perkuliahan lagi berat, atau mungkin yang kalau yang kerja lagi banyak deadline nih menjelang akhir tahun, gimana Dok tetap bisa mencintai diri? Ini pertanyaan yang menarik, tapi mari tidak menyamakan mencintai diri dengan merasa baik. Karena itu bukan dua hal yang sama. Mencintai diri tidak selalu membuat perasaan jadi baik. Mencintai diri adalah sikap yang mau kita berikan ke diri sendiri, bahkan ketika penderitaan sedang datang. Belum tentu perasaan kita saat itu langsung baik. Tapi saat itu akan ada rasa hangat, mungkin rasa diterima, rasa aman, sehingga saya tetap bisa melangkah begitu saja. Tanpa terus-menerus menyerang ke dalam. Bisa saja perasaan jadi baik, tapi sangat mungkin sebenarnya tidak. Proses mencintai diri sendiri tidak selalu rasanya enak. Enggak. Dan itu nggak apa-apa. Tapi benar, ketidakterimaan orang lain mungkin menjadi model bagi kita untuk tidak menerima diri sendiri. Itu ya memang begitu. Bahkan cara seseorang mencintai diri sendiri itu akan sangat tampak dari bagaimana cara orang-orang menerima atau mencintainya dia juga. Akan sangat terlihat di sana. Jika ada prasyarat, oh dia harus cantik, harus ganteng, harus badannya bagus, dan lain sebagainya baru diterima oleh orang lain, sangat mungkin dia akan mengcopy itu. Walaupun orangnya udah ganti, walaupun orang kemudian terima apa adanya, tapi karena kepercayaannya sudah terbentuk, saya cenderung, ya aku harus begini, harus begitu. Benar, penerimaan orang lain akan kita modeling. Dan kalau keluarga sendiri yang nggak nerima, waduh, panjang urusannya. Kalau nyari teman kan enak nih, tuker tambah aja temennya. Kalau nyari keluarga kan tuker tambah keluarganya kan susah ya. Dalam budaya kita tuker tambah keluarga itu agak susah. Iya benar juga dok ya. Teman Betul. bisa tuker tambah, tapi keluarga agak berat ya. Iya. Makanya kita punya banyak gangguan emosi dan kesehatan mental karena keluarganya nggak bisa kita ganti ya. Iya. Saya tidak punya jawaban ideal di sini. Sebisa mungkin boundaries dimiliki, sebisa mungkin kita punya kelompok lain untuk mendukung, sebisa mungkin. Tidak ada jawaban yang ideal. Nggak apa-apa, hidup memang nggak ideal. Lakukan sebisanya. Mungkin suatu hari ketika kita mandiri, kita punya batasan individu yang lebih baik, itu pun nggak apa-apa. That's okay. Iya, dan sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman banyak membaca tulisan-tulisan Dr. Jimmy, itu juga atau saya juga suka berbagi tentang kesehatan mental. Semua hal tentang kesehatan mental ini kan spektrum ya dok ya. Jadi kalau teman-teman merasa dari mendengarkan Dr. Jimmy ini pun, atau bahkan nanti membaca buku masih susah untuk membantu kesehatan mental, di titik itulah teman-teman perlu mengambil langkah untuk mencari bantuan profesional untuk konseling one-on-one nih. Bukan sesi webinar kayak gini, karena dengan dibantu one-on-one, pertanyaan-pertanyaan Dr. Jimmy tadi akan disesuaikan ya dok ya, dengan kondisi setiap orang, terus akan dibantu untuk menemukan jawabannya dari dalam diri dengan pelan-pelan. Jadi itu yang bikin enak, dan itu mungkin yang bikin kenapa Dr. Jimmy dan saya sampai hari ini kita masih ada konsultasi rutin ke psikolog atau profesional mental health, karena emang kita butuh dibantu one-on-one seperti itu. Seperti ada orang yang, oh saya mau turun berat badan nonton video YouTube, ada yang saya turun berat badan pakai coach one-on-one. Nah itu kan berbeda kebutuhannya. Jadi silahkan dikenali dirinya, termasuk mencintai diri kan mengenali diri dan batasannya ya dok ya. Saya butuh dibantunya atau butuh lebih baik dengan cara seperti apa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin sebelum kita nanti kembali lagi kan ke MC dan melanjutkan sesi hari ini. Dok, kalau kita misalnya bilang ke diri, nggak apa-apa, kamu itu udah pernah ngalamin yang lebih berat dari ini secara berulang-ulang ke diri sendiri. Kira-kira itu termasuk self-love nggak sih, Dok? Tiap ada masalah selalu melakukan itu untuk bisa survive. Tapi at the end kadang ngerasa malah diremehin masalah itu sama diri sendiri, terus jadi overthinking. Berarti mungkin caranya masih kurang tepat ya, karena efeknya adalah kok jadi makin overthinking, bukannya makin ngerasa nyaman dan aman dengan diri. Gimana nih dok penjelasannya? Iya. By the way tadi jawabannya memang udah dijawab sendiri dari pertanyaannya ya.
Kalau outputnya nggak nyaman, ya berarti kita perlu mempertimbangkan untuk mengganti metodenya. By the way, lagi pula ada sebuah hal yang patut kita kritisi dari kalimat tadi. Aku pernah ngalamin yang lebih buruk. Emang kalau kamu pernah ngalamin yang lebih buruk, rasa sakitmu sekarang jadi invalid? Kan enggak. Emang kalau dulu kita pernah ngalamin yang lebih besar, rasa sakitmu yang sekarang nggak nyata, nggak real, atau nggak pantas dirasakan, atau nggak terasa sakit? Kan nggak juga. Hanya karena ada yang pernah lebih besar, bukan berarti yang sekarang jadi mudah. Belum tentu. Wow, quotable banget guys. Iya tentu yang lebih besar kita pernah menghadapi itu dan kita belajar banyak dari sana. Tapi jangan mengecilkan penderitaan yang sekarang juga. Kayak gede-gedean mana gitu, enggak gitu konsepnya. Temuilah penderitaan yang ada saat ini. Gak usah banding-bandingin sih kalau menurut saya ya. Buat apa? Iya, mungkin kadang-kadang karena kan kesehatan mental ini abstrak ya. Jadi kita butuh penjelasan konkret kayak tadi Dokter Jimmy penjelaskan pakai tangan tuh langsung kebayang iya juga ya kenapa caranya harus kayak gitu. Jadi mungkin seperti kalau kita kakinya atau bajunya kena basah air, bukan berarti waktu itu pernah kebanjiran. Jadi sekarang kena basah nggak apa-apa, masuk angin juga kalau dibiarin ya. Jadi apapun yang terjadi di hari ini ya kita bantu juga ya untuk diri kita bisa mengelola dan menerimanya lalu bisa merasa lebih baik dan bisa punya energi untuk bisa lebih optimal gitu ya dok ya. Ya. Oke, ini terakhir dari Mas Hirochan bilang simpulan saya hari ini sebenarnya perlu gabungin 2 judul buku nih dari Mbak Ana sama Dokter Jimmy. Jadi kamu tidak harus sempurna untuk dapat love yourself. Ya betul banget karena kita perlu mulai dari mindset yang menurut saya highlight dari hari ini nih teman-teman. Kalau teman-teman minimal keluar dari sesi webinar hari ini mengingat jelas-jelas apa yang tadi Dokter Jimmy sampaikan bahwa nggak ada syarat layak dan tidak layak untuk mencintai diri, tapi lebih bagaimana mengembangkan kapasitas untuk memberi dan berbagi. Kita tuh jadi sadar bahwa mencintai ini nggak ada syarat. Mungkin pengalaman kita diasuh, mungkin pengalaman kita di kehidupan selama ini, berpikir semua ada syarat, kayak syarat masuk sekolah ya. Tapi mencintai diri bukan syarat masuk sekolah. Ini benar-benar yang harus kita jalani seumur hidup dengan perspektif bahwa kita mau menjadi tadi teman terbaik diri kita. Nah, kalau dari Dr. Jimmy sendiri, untuk menutup sesi diskusi kita tentang buku Love Yourself ini, apa yang Dr. Jimmy pengen sampaikan? Dan beberapa tadi udah bilang, udah langsung check out dok, karena harganya seperti membeli kopi ya kan. Jadi terima kasih loh teman-teman udah beli bukunya dan tolong sharing ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang terbantu mengenal diri dan mencintai diri dari membaca buku ini. Kalau dari Dr. Jimmy, apa nih dok pesan-pesan terakhir tentang buku Love Yourself ini? Saya akan mengulang mungkin ya. Mencintai diri perjalanan panjang, jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru, jangan-jangan itu bukan proses mencintai diri, kita proses ingin memperbaiki keadaan. Jangan-jangan itu bagian dari kritik. Pelan-pelan aja. Bukunya beli boleh, tapi nggak usah cepet-cepet dihabisinnya. Sekalipun harus ini relate banget, pengen cepet. Sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan aja ya. Biar nanti siapa tahu tahun depan ada buku baru. Pas udah habis bukunya. Gitu misalnya. Bercanda, tapi serius. Oke, jadi pelan-pelan aja. Jadi di dunia yang serba nyuruh kita buru-buru dengan deadline tugas pekerjaan, untuk mencintai diri justru agak reverse ya dok ya. Makin kita pengen buru-buru, makin agak susah tuh mencintai diri ya. Makin kita ya udah slowly kayak ini kan udara-udara ini kan membantu kita untuk kayak ya pengen keluar rumah hujan ya udahlah di rumah aja gitu kan. Mengenali dinamika emosi-emosi yang kita rasa, mengenali pikiran-pikiran kita, tanya ke tubuh lagi pengen apa ya tubuhku ya. Nyamannya ngapain. Jadi dari hal-hal tipis-tipis kayak gitu pun kita udah belajar mengenal diri dengan bertanya ya ke diri, bukan cuma ngikutin apa kata orang di sekitar kita. Oke, nah ada yang bilang langsung check out, semoga kebaca. Ya nggak apa-apa, dan nanti bikin bisa sharing ke Dokter Jimmy, bisa tag Dokter Jimmy bagian mana sih dari buku ini yang paling relate atau paling membantu teman-teman mencintai diri. Nah terakhir nih dari Mas Hirochan, dia bilang minta inspirasi dong dari dokter dan Mbak Anas masing-masing, apa sih definisi cinta paling indah yang pernah didengar, diketahui menurut pendapat dokter dan Mbak Anas pribadi. Sambil saya mikir, mungkin Dokter Jimmy bisa jawab dulu, ada nggak definisi cinta yang paling indah menurut Dokter Jimmy? Menurut saya kalau cinta bisa didefinisikan, dia bukan cinta ya. Wow. Saya nggak bisa jawab. Oh my God.
Kalau buat saya, cinta itu ternyata adalah tentang kehadiran, being present ya. Makanya dibilang kalau hadir itu adalah hadiah ya. Dan karena saya banyak menangani anak-anak, nggak ada anak yang bisa merasakan cinta dari orang tua kalau orang tuanya nggak hadir. Tapi bukan hanya hadir secara fisik, tapi tadi hadir secara mental, emosi, energinya kita. Dan terkait love yourself, bagaimana kita dengan hadir buat diri kita, jadi teman terbaik kita di saat enak, di saat susah, di saat kita lagi bagus, terutama mungkin di saat-saat kita nggak enak ya, karena kita mungkin belum banyak pengalaman ditemenin waktu kita susah. Mungkin lebih sering, ya kamu selesaiin sendiri dong, atau masa gitu aja nggak bisa, tapi ketika kita punya pengalaman, teman-teman yang menemani kita pada saat kita nggak enak, kita bisa punya sesi dengan konselor, psikolog, psikiater yang nemenin kita di saat kita nggak enak. Dari situ kita belajar, oh cinta itu ternyata tentang kehadiran. Dan itu pun udah sangat cukup ternyata ya dok ya. Oke. Wah, sambil teman-teman MC bertepuk tangan, mungkin saya kembalikan lagi sesinya ke Kak Firman dan Kak Ica. Terima kasih banyak Dokter Jimmy. Dan sekali lagi congrats buat bukunya teman-teman. Nanti dibeli bukunya dan dibagikan ke teman-teman yang lain info tentang pembelian bukunya. Saya kembalikan ke teman-teman MC, silahkan Kak Firman dan Kak Ica. Wah, makasih banyak Mbak Anas sama Dokter Jamie atas pembahasannya. Aduh, menarik banget. Itu benar banget ya, kalau misalkan kata-kata dari Dokter Jamie sama Mbak Anas itu emang benar-benar jelek banget di hati kayak gitu loh. Kayak banyak sekali tadi bahasan-bahasan yang sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman semua, ingat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Jamie dan Mbak Anas, bahwa mencintai diri sendiri itu adalah suatu keharusan, bukanlah suatu syarat. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan pernah terburu-buru untuk memperbaiki diri, untuk mencintai diri sendiri, karena tidak ada batasan waktu dan tidak ada syarat kapan kalian harus mulai dan kapan kalian harus berhenti untuk mencintai diri sendiri. Gitu. Oke, sambil apa ya, kita seperti yang tadi kita bicarakan, kita akan memilih 3 orang penanya terbaik. Sambil kita memilih siapa pemenangnya, kita dari tim Irama Widya sudah menyiapkan teaser untuk buku Love Yourself ini. Jadi buat teman-teman semua, selamat menyaksikan teasernya. Ladies and gentlemen, shortly will be landing at Jateng Surabaya International Airport in Sidoarjo. Local time now is 25 minutes to 5 p.m. Local time in Surabaya is 1 hour behind. Balikpapan, please fasten your seatbelt. Adjust your seatbelt to the upright position. Local table. Lihat deh pramugari itu. Keren ya? Bukannya kamu mau jadi pramugari ya? Mau sih, tapi ya gimana? Aku nggak pede. Dan mana bisa pede coba? Lihat aja fisik aku. Aku nggak menarik. Tinggi aku kurang. Aku juga gemuk. Ya mana mungkin lah aku masuk kriteria jadi pramugari. Mungkin aku harus glow up dulu. Aku nggak suka fisikku. Salah satu ciri khas emosi tidak menyenangkan adalah pikiran yang menyempit. Ketika kita tidak menyukai diri kita, yang akan banyak kita pandang adalah kekurangannya saja. Seakan gak ada hal baik yang kita raih. Seakan gak ada yang baik dalam diri kita. Berbeda kalau kita puas dan bahagia dalam diri. Kita akan mampu melihat jelas bahwa ya kita punya kelemahan, tapi kita juga punya kelebihan kok. Dan saat itu dilakukan, kita menjadi tidak terobsesi dengan kekurangan diri. Memperbaiki tubuh atas dasar ketidaksukaan akan membuat kita tetap merasa tidak puas. Kalau perasaan dasarnya adalah tidak suka, sekalipun membaik, ya bakal tetap gak suka. Seharusnya yang diubah adalah perasaanmu lebih dulu. Perasaan untuk menerima, mencintai, serta bersahabat dengan dirimu sendiri. Mencintai dan menerima diri sendiri bukan egois, itu justru merupakan kesadaran. Sadar bahwa diri kita perlu diterima oleh pikiran, dan sadar bahwa tubuh perlu berteman dengan jiwa. Self-love bukan berarti menerima pokoknya begitu saja. Cinta juga berarti mengusahakan yang terbaik. Jika kamu mencintai tubuhmu, usahakan yang terbaik, rawat tubuhmu. Lakukan semuanya bukan karena kamu membenci tubuhmu, melainkan karena kamu mencintai dirimu.
andai dulu aku sedikit aja lebih sabar saat itu, mungkin kamu gak akan pergi sekarang. Mungkin kamu masih di sini, menemani aku yang saat ini sedang larut dalam kerinduan. Rindu akan kenangan-kenangan kita saat masih bersama dulu. Sungguh indah. Kenapa sih? Kenapa semuanya harus berakhir? Kenapa semuanya harus berakhir hanya karena satu hal yang sepele? Bisakah itu terulang? Aku akan perbaiki semuanya dan memastikan kamu bahagia di sini. Ada kata good dalam goodbye. Ada kata selamat dalam selamat tinggal. Kita tahu, dalam suatu titik perpisahan itu wajar. Dan itu juga baik. Dalam setiap perpisahan akan ada pertemuan lain, dan dalam pertemuan akan ada perpisahan lain. Seringkali kita menganggap perpisahan adalah hal yang menyebalkan. Kita begitu senang dengan pertemuan, dan begitu membenci perpisahan. Membenci perpisahan sama dengan membenci kepastian. Karena perpisahan itu pasti terjadi. Kita kemudian merasa sakit saat perpisahan, seakan perpisahan tersebut hal yang tidak terduga. Kenyataannya, perpisahan selalu bisa diduga. Mungkin yang agak sulit diduga adalah caranya. Tapi perpisahannya sendiri, itu pasti terjadi. Dalam setiap pertemuan ataupun perpisahan, selalu ada pelajaran. Pertemuan dengan yang menyebalkan mengajarkan kita sesuatu. Perpisahan dengan yang menyenangkan juga mengajarkan kita sesuatu. Salah satu pelajaran yang paling penting adalah jangan pernah mencoba melawan kepastian. Belajar untuk tidak terlalu melekat pada pertemuan dan tidak terlalu membenci perpisahan. Yang datang akan pergi, tergantikan dengan yang hadir lagi. Yang hilang akan terganti, untuk kemudian berpisah lagi. Yang hidup akan mati, untuk kehidupan baru datang kembali. Yang bertemu akan berpisah, untuk menyambut pertemuan nanti. Ya, namanya hidup ya begini. Gak bisa cuma mau enaknya aja. Aduh, tugas kampus numpuk banget nih. Udah seminggu ini jadwalku penuh sama ngerjain tugas. Pusing banget rasanya. Ya ampun, cuman tugas kampus aja udah ngeluh. Aku ini lebih berat. Kau bayangin aja, aku kerja pagi sampai sore, pulang kerja langsung ke kampus. Tugas kampus juga banyak, belum lagi kalau ada kerjaan kantor yang harus dibawa pulang. Lebih pusing mana? Manusia itu unik. Ketika ada orang yang bercerita tentang masalahnya, kita langsung menganggapnya sebagai perlombaan. Masalah siapa yang paling berat? Akhirnya, bukan mendengarkan, kita malah sibuk mengoceh. Merasa punya masalah yang lebih berat dari yang lain. Membungkam orang yang sedang ingin menceritakan masalahnya. Seakan-akan, kalau masalah kita lebih besar, maka masalah orang lain gak perlu diceritain. Seakan kalau kita pernah menghadapi yang lebih berat, kita gak akan pernah menceritakan dan menyalurkan rasa sakit yang kita alami kepada orang lain. Padahal ya, rasa sakit itu bukan perlombaan. Rasa sakit itu bukan buat dibanding-bandingkan, tapi untuk disadari, dibersihkan, dirawat, dan disembuhkan. Membanding-bandingkan rasa sakit tidak lantas membuatnya hilang. Pahami rasa sakitnya. Jangan terburu-buru mengusir rasa sakit yang sedang hadir menyapa. Izinkan dia berkata. Izinkan dia menyampaikan pesannya. Dengarkan dia dengan sepenuh hati. Karena dengan begitu, rasa sakit itu akan mereda. Mencela adalah jalan pintas dalam membuat ilusi untuk membuat seseorang merasa lebih tinggi.
Dalam dunia yang begitu cepat, begitu banyak tuntutan, begitu banyak tekanan, begitu banyak hal yang menjadikan kita mungkin saja merasa kelelahan. Kelelahan demi kelelahan ini tampak dari kalimat yang sering kita dengar. Hidup itu ngalir aja, go with the flow, atau jalani aja dulu. Ekspresi pasrah dan ketidakberdayaan ini muncul dari kelelahan dan keengganan dalam memilih. Entah pasrah atau hilang arah dalam menjalani hidup. Kita nggak bisa memilih tentang apa yang sudah terjadi. Kita tidak bisa pula memilih akan apa yang di luar kendali kita. Namun kita mampu memilih respon kita. Bukan membiarkan perasaan ini hanya sekedar mengalir, namun kita juga harus memilih. Memilih apa yang baik dan memilih apa yang benar. Karena kita adalah apa yang kita pilih. We are our choices. Terima kasih ya diriku, sudah bertahan di tengah rasa kesendirian. Terima kasih ya diriku, sudah memutar akal menyelesaikan rasa bosan. Terima kasih ya diriku, sudah berkarya, padahal tubuh maunya rebahan. Terima kasih ya diriku, sudah berjuang dengan sisa-sisa kekuatan. Ya, itu dia teaser buku Love Yourself yang sudah disiapkan oleh tim Irama Widya semua. Terima kasih buat tim Irama Widya yang sudah menyiapkan teasernya dan menyiapkan acara ini semuanya. Terima kasih banyak. Ya. Oh ya, aku mau ngingetin nih, kalau buku Love Yourself ini kan lagi diskon 30% di marketplace. Dan ini tuh sampai waktu jam 17.30. Sebentar lagi. Yuk, buruan. 7 menit, 8 menit lagi. Iya. Berarti berarti udah 17.30 udah itu diskonnya atau gimana? Tapi tadi kita udah kasih tahu kan ya, kalau misalkan pembeliannya itu ada melalui 2 link ya, ada melalui marketplace dan ada melalui WhatsApp customer service kita. Tapi jangan khawatir buat teman-teman mungkin yang nanti ketinggalan diskonnya, teman-teman bisa langsung hubungi aja customer service kita dan itu diskonnya masih bisa berlanjut ternyata. Yeah. Itu sampai jam 4 sore besok. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak tersampaikan ke Dr. Jamie dan ke Mbak Anas. Kita mau mengucapkan mohon maaf banget buat teman-teman semua karena kendala waktu tidak bisa terbacakan semuanya. Oke. Selanjutnya kita mau ngumumin penanya terbaik. Tapi sebelum itu kita mau harus diingetin lagi nih buat teman-teman yang belum mengisi daftar hadir dan pengisian kolom e-sertifikat bagi teman-teman yang memerlukan sertifikat dari acara ini, dipersilakan buat ngeklik lagi link yang sudah kita sediakan, yang sudah host kita bagikan di kolom chat ya. Oke, langsung aja umumin pemenangnya. Siapa nih? Aisyah aja deh yang bacain. Aku aja? Oke, Aisyah aja deh. Oke, pemenang penanya terbaik yang pertama itu ada Kak Hiro-chan. Selamat Kak Hiro-chan. Ada lagi? 2 lagi siapanya? Yang kedua itu ada Kak Erlin. Wah, selamat Kak Erlin. Ya. Selamat. Dan yang ketiga ada Dinda Lestari. Ya, selamat buat Kak Hiro-chan, Kak Erlin dan Kak Dinda Lestari. Untuk klaim hadiahnya jangan dimohon untuk menghubungi customer service kita untuk mengklaim hadiahnya ya. Oke. Sebelum ditutup acaranya, aku mau ngingetin buat kalian semua, kalau buku ini tidak hanya bisa diperoleh melalui marketplace favorit kalian saja atau tidak melalui customer service kita, tapi kalian juga bisa mendapatkannya langsung di Gramedia terdekat kalian. Oke? Tapi ingat, yang diskon hanya di marketplace saja dan WACS. Oke, marketplace-nya apa? Shopee. Oke? Sekian acara ini, mohon maaf banget atas segala kekurangannya. Ya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan
pesan atau misalkan semua yang tadi disampaikan oleh Dr. Jamie dan Mbak Anas dapat kalian ambil ilmunya semuanya dan dapat bisa bermanfaat bermanfaat. buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Dr. Jimmy dan Mbak Anastasia atas waktunya dan atas ilmunya yang sudah dibagikan. Sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih juga kepada seluruh tim Irama Widya yang bertugas hari ini. Walaupun weekend nih masih semangat bertugas. Terima kasih. Oke. Oh ya, jangan lupa juga terima kasih buat Balaria Baju Oh nih. iya. Kebetulan buat kalian semua yang salfok sama baju kita kok bisa samaan. Ini sponsor dari Balaria Baju. Wow. Jadi jangan lupa kunjungi IG Balaria Baju ya. Ada banyak banget baju-baju bagus di sana. Oke. Sekian untuk acara ini. Oh ya, sebelum ditutup kita ada sesi foto. Oh bareng-bareng iya, ada foto buat bareng-bareng. kenang-kenangan. Oke, mungkin buat teman-teman semua Bisa bisa di-on-in dinyalain dulu kameranya. kameranya ya. Ya. Biar kita bisa ambil foto bersama. Oke. Operator mohon bantuannya ya. Oke semuanya. Kasih pose terbaik kalian ya. 3, 2, 1. Udah ini Teh? Udah? Sekali lagi deh, sekali lagi. Gak ya. kerasa ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak buat teman-teman semua. Akhir kata saya Firman dan saya Ica. Pamit undur diri. Jangan lupa buat kunjungi sosial media kita di Irama Widya di Instagram, Facebook, Dan Twitter, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita semua di Irama Widya. Oke, akhir kata kita pamit. Sampai jumpa. Bye.